Iya, 106 dia Undira Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizenku, balik lagi nih bersama Hari Heri di program terkeren kita, yakni Kumadai, Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi seperti biasa Smartizen ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam nih Heri bakal nemani kalian selalu selalu selama 2 jam tentunya ya. Kali ini kita bakal membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus. Iya, Smartizenku. Kenapa iya ya? Maksudnya selamat sore Smartizenku. Ini yang baru pulang dari kerjanya, dari kantornya gitu, atau yang sudah mandi seperti biasa, udah istirahat, udah ngopi gitu ya, daripada nonton yang gosip-gosip atau Indosiar yang aduh serba kacau tuh, yang lagi viral tuh ya. Udahlah, kita ngebahas itu, kita ngebahas tentang Kumadai, Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam ya. Hal-hal yang manfaat akan dibagikan atau akan di-share gitu kan oleh penyiar untuk berbagi ilmu, dan ilmunya untuk si penyiar juga. Kita sama-sama belajar, intinya gitu Smartizen. Nah, sesuai yang tadi saya bilang bahwasanya sore kali ini kita bakal membahas tentang kebersihan sebagian dari iman. Ya, ini nih kita mulai dari SD nih sudah dikenalkan bahwa istilah kebersihan sebagian dari iman itu benar banget ya. Tidak ada satu hal di dalam kehidupan kita selain Islam yang telah memberi arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan memberikan arahan yang baik dan benar ya, serta menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Salah satu aspek kehidupan nih yang paling penting menjadi perhatian Islam adalah kesucian dan kebersihan. Sesuai tema kita tentunya ya sekarang. Selain kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga penting dalam kelangsungan hidup atau makhluk Allah di muka bumi ini. Kebersihan lingkungan rumah kita sebagai tempat tinggal harus selalu dijaga dan dilestarikan, karena rumah atau tempat tinggal mencerminkan penghuni rumah itu sendiri. Ya, kalau kalian pengen menilai seseorang hidupnya bersih atau enggak, kalian minimal harus tahu kamarnya seperti apa. Ini nih, kalian nggak, kalau di luar kan nggak tahu ya, mungkin wangi-wangi, pengen kelihatan ganteng, apa rapi, tapi lihat deh kamarnya dulu. Kalau emang kamarnya rapi, bersih, nah mungkin dia menjaga kebersihan gitu. Tapi kalau emang tidak, biasanya lihat dari kamarnya berantakan. Gitu sih, konon katanya. Tapi menurut saya masuk akal juga gitu. Nah, kesehatan jadi sesuatu yang sangat mahal harganya. Saat ini penyebaran penyakit dan virus merajalela. Hanya kitalah sebagai makhluk hidup dan manusia berakal yang dapat melakukan pencegahan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita bersih-bersih, agak capek sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Misalkan rumah dipel tiap hari atau minimal seminggu 3 kali gitu kan. Kamar nih sehabis bangun harus dibersihkan dengan baik, takutnya emang ada kecoa segala macem. Tapi memang menunjukkan kalau kamar kalian ada kecoanya, berarti kamar kalian kotor sekali. Itu aja sih patokannya ya. Karena kecoa kayak gitu tuh sukanya tempat hal-hal yang kotor biasanya. Gitu Smartizen ya. Jadi memang tadi itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau udah mengobati kan berarti udah sakit dulu ya, harus butuh uang lebih, kita ngerasa badannya nggak enak. Tapi kalau mau mencegah, ini kebiasaan yang baik ya, meskipun agak capek sedikit, tapi itu demi kesehatan dan demi kebaikan kita semuanya. Nah, di sini juga keimanan seseorang tercermin kalau dia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak menjaga kebersihan berarti keimanannya belum sempurna. Karena sesuai dengan tema tadi, kebersihan sebagian dari iman. Jika dia belum mengamalkan suatu ilmu-ilmu pengaplikasian kebersihan, maka benar tadi itu keimanannya masih belum sempurna. Nah, di sini ada hadis ya, riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bersih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Nah, bayangin nih, tidak ada orang yang masuk surga kecuali orang yang bersih. Bersih di sini mungkin dalam artian luas ya. Bersih secara lahiriah, misalkan kita suka wangian karena emang sunnah.
Karena Islam itu suka yang bersih-bersih. Dan yang paling jelas, bersih soal hati, soal batin. Tidak ada rasa hasud, rasa dengki, rasa ria, rasa sombong gitu, karena Allah tidak suka. Bersih dalam artian selalu selalu berusaha menjadi pribadi yang suci gitu ya, karena pengen mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sikap rianya meskipun manusia itu ya normal gitu ada sikap rianya, tapi karena keimanannya tinggi tahu bahwa ngapain kita harus sombong, karena ada yang lebih besar dari kita yakni Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kayak gitu ya Smartizen untuk awalan nih mengenai kebersihan dari sebagian dari iman. Nanti kita bakal ngasih tahu nih kisah Rasulullah SAW tentang pentingnya hidup bersih. Penasaran? Tentu penasaran dong ya Smartizen. Tapi ada lagu dulu nih dari Noah Sajadah Panjang. Iya Smartizenku, balik lagi nih bersama Heri di program terkeren kita Kumadai dong ya, Kumajelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smartizen yang baru gabung nih ya, takutnya tadi di perjalanan pulang atau lagi mandi. Jadi sore kali ini Kumadai lagi membahas tentang kebersihan sebagian dari iman tentunya ya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, jadi kita bakal menceritakan nih kisah Rasulullah SAW tentang pentingnya hidup bersih seperti apa. Mari kita lihat ya. Nah, jadi gini, suatu ketika Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan lalu berkata, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar, melainkan karena dosa dia tidak cebok dari kencingnya, sedangkan yang lain karena suka mengadu domba. Nah kan, dia disiksa gara-gara cuma satu hal yang basic yang sering kita lakuin. Oke lah, misalkan mengadu domba itu udah kelihatan buruknya. Hal yang paling basic adalah karena tidak cebok dari kencingnya. Nih terutama yang anak cowok nih, biasanya kan kalau lagi lagi nanggung ya, lagi nanggung biasanya kencing di tembok gitu kan, atau di pojok-pojokan. Nah itu kan gak baik. Itu ternyata salah satu dosa yang membawa kita masuk neraka. Nih naudzubillah min dzalik ya. Lanjut ya. Lalu beliau mengambil pelepah kurma basah dan membelahnya menjadi 2 dan masing-masing ditancapkannya di 2 kuburan tersebut. Para sahabat bertanya ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu? Dan beliau bersabda, semoga diringankan siksa keduanya selama kedua pelepah ini belum kering. Ini hadis riwayat Bukhari nih dari kitab Al-Wudu Ba' Ma'aja fi Gusli Baul juz 1 halaman 365. Jadi, nah luar biasanya Nabi Muhammad saking sayangnya ya sama orang yang di dalam kubur ini, dia membagikan atau memberi 2 pelepah kurma supaya beliau tadi bilang semoga diringankan siksa dari keduanya. Jadi gitu ya. Nah, dari kisah tersebut sudah jelas bahwasannya persoalan keimanan seseorang muslim sangat dipengaruhi bagaimana seorang tersebut menjalankan kebersihan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang jangan salah Smartizen ya. Meskipun hal bersih ini kayak kita diwajarin aja gitu kan. Bersih itu bukan cuci tangan doang. Bersih itu bukan muka kita glowing. Bersih itu ketika kita tadi itu ya beristinja, cebok segala macam itu harus bersih. Bersihnya sesuai dengan syariat Islam juga. Bukan karena kita bersih ngelihat oh ini udah nggak bau nih, tapi misalkan warnanya masih ada, bekas nodanya masih ada, itu udah termasuk masih belum bersih menurut syariat Islam. Bahkan ketika kita sholat tapi ya ada bercak-bercak, misalkan ada kotoran, meskipun itu tidak bau, itu tetap sholatnya tidak sah karena ada najisnya. Gitu. Jangan sampai nih gara-gara kita menyelewengkan hal-hal yang basic gitu kan, kayak tadi cebok ataupun kencing, membawa kita ke neraka jahanam. Waduh, naudzubillah min dzalik banget ya. Jadi ya Smartizen mulai sekarang nih dibiasakan untuk hidup bersih, hal-hal yang paling basic aja dulu. Misalkan di badan kita tadi itu ya, misalkan sebelum tidur kita gosok gigi dulu, dibiasakan. Yang kencing benerin bapak ceboknya secara bersih. Jangan sampai kita melewati dan di dalam tidur kita tidak suci gitu, tidak bersih. Karena biasanya kita habis itu langsung sholat kan, maka bisa jadi sholatnya tidak sah. Waduh, bahaya banget kan gara-gara kita kencing misalkan kelupaan. Karena memang kebiasaan itu susah.
karena mikirnya ya udahlah nanti ceboknya di rumah, kita kencingnya asal aja gitu. Itu nggak boleh ya Smartizen. Dibiasakan ya, diusahakan untuk ketika kencing ya kita numpang dulu nggak apa-apa. Misal ke Indomaret boleh, misal kita cari WC umum boleh, ataupun di masjid banyak. Jadi jangan jadi alasan kita untuk menyelewengkan hal-hal yang basic ini, bahkan itu berpengaruh kita ke depannya. Gitu Smartizen ya. Jadi moga-moga nih ke depannya kita merubah sifat hal-hal yang kayak gitu ya, untuk supaya bersih lagi. Nah selanjutnya kita bakal nih membahas tentang manfaat menjaga kebersihan. Jadi Smartizen jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 Dia Untirta. Iya, itu senada dari Jagalah Hati. Lagunya luar biasa banget, sesuai dengan tema kita, harus menjaga kebersihan. Kebersihan dari lahiriah dan batiniah juga. Salah satunya ya jaga hati Smartizen. Nah, maksudnya jaga hati itu sedikit ya, supaya kita tidak boleh ria, tidak boleh sombong juga gitu, supaya hatinya tetap bersih ya. Jadi selain kebersihan lahiriah, kayak misalkan tadi itu kebersihan dari rumah, misalkan lingkungan, tapi yang paling utama juga kebersihan dari hati kita sendiri. Jauh dari hal-hal sifat buruk gitu ya, dari kotor hati. Salah satunya tadi itu ria, sombong gitu kan, ataupun hasud gitu, dengki, tidak boleh. Masih membahas tentang kebersihan tentunya ya. Tadi ya kita kan sudah membahas tentang manfaat kebersihan bagi kehidupan. Nah selanjutnya kita akan ngasih tahu nih cara menjaga kebersihan menurut Islam Smartizen ya. Nah yang pertama, menjaga kebersihan diri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah jasad-jasad ini, semoga Allah membersihkan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba bermalam suatu malam dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam, melainkan malaikat itu berdoa, wahai Allah, kata nih malaikat ya, wahai Allah, ampunilah untuk hambamu, sesungguhnya dia tidur malam dalam keadaan suci. Hadis riwayat At-Tabrani dan dihasanahkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami. Jadi ketika kita ya Smartizen hendak tidur harus bersuci dulu, harus supaya keadaan suci dulu, bila perlu wudu dulu gitu kan. Selain sikat gigi atau cuci muka, alangkah lebih baiknya untuk berwudu dulu dan dalam keadaan suci. Maka di sini diterangkan bahwa malaikat memberi doa kepada kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang telah bersuci tersebut. Luar biasa ya. Selanjutnya yang kedua, menghilangkan kotoran, bakteri, kuman dengan memotong kuku, menghabiskan bulu ketiak, bulu kemaluan, berkhitan, dan menipiskan kumis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah ada 5 atau 5 perkara dari fitrah. Yang pertama, berkhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, insya Allah hadisnya sahih ya, kalau udah diriwayatkan sama Al-Bukhari dan Muslim. Nah ini menandakan bahwa Nabi Muhammad menyontohkan hal-hal yang baik mengenai kebersihan. Kalau ada istilahnya, kalau kuku panjang takutnya itu jadi tempatnya setan, makanya kukunya nggak boleh panjang. Karena ini juga ya, Islam itu sesuai dengan kesehatan juga, bisa diboleh ya, tanyain ke dokternya bahwa salah satunya tadi yang disebutkan berkhitan atau sunat itu sehat untuk kelaminnya ya, supaya jauh dari penyakit. Termasuk juga kayak memotong kuku tadi tuh, kalau misalkan kuku kita panjang itu kotoran-kotoran kukunya akan banyak, dan ya apalagi kita suka memegang sesuatu bisa jadi akan tinggal banyak kotoran tersebut. Dan ketika kita makan, biasanya makan misalkan pakai tangan tidak pakai sendok, maka bayangin ya, itu kotoran akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu sangat tidak boleh sekali ya, itu jauh dari kata kebersihan. Selanjutnya ada ketiga nih ya, mencuci tangan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana sampai dia membasuhnya 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam.
Ya, ini tentunya kalau udah malam-malam jangan langsung misalkan makan ataupun mengobok sesuatu yang di bejana gitu ya. Itu nggak boleh. Siapa tahu malamnya garuk-garuk atau segala macem ya. Karena itu akan timbul penyakit dong pastinya. Dibiasakan mencuci tangan dulu. Ini terlebih lagi COVID nih ya, kita harus rajin-rajin. Ketika kita aktivitas harus rajin untuk mencuci tangan juga. Selanjutnya ya, ada lagi nih, keempat, menjaga pola dan tata cara makan. Ini penting banget nih ya. Al-Mikno bin Madikarib radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan yang menegakkan punggungnya. Dan jika nafsu mengalahkan manusia, maka 1/3 untuk makan, dan 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk bernafas. Hadis riwayat Ibnu Majah ya. Selanjutnya ada yang kelima nih, membagi minuman atau bernafas ketika minum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, sesungguhnya ini lebih arwal atau menghilangkan haus. Abra melepaskan penyakit, amra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bernafas ketika minum artinya adalah ketika minum beliau bernafas, kemudian minum lagi, kemudian bernafas, kemudian minum lagi. Bernafasnya dilakukan di luar tempat minumnya. Jadi diusahakan ketika kita minum jangan bernafas dan mengeluarkan udaranya ke dalam minum lagi, karena itu mungkin dari kesehatan juga nggak baik ya, ada karbon monoksidanya gitu ya. Yang terakhir nih ada menutup tempat makanan dan minuman yang terisi. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah tempat makanan, tempat-tempat minuman, karena sesungguhnya di dalam setahun ada sebuah malam yang turun di dalamnya wabah penyakit. Tidak dia melewati sebuah tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup atau tidak ada penghalang di atasnya, melainkan turun di dalamnya dari wabah penyakit tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ya jangankan untuk setahun ya, untuk semalam aja ini dianjurkan untuk ditutup. Apalagi misalkan yang suka ngopi nih, kopi malam masih diminum lagi pagi itu, jangan ya. Siapa tahu ada lalat masuk ataupun hewan-hewan lain dan diminum kan, aduh, akan mengalami pengalaman yang sangat buruk sekali tentunya ya. Itu dia Smartizen ya, cara-cara untuk menjaga kebersihan menurut agama Islam yang baik tentunya ya. Moga-moga bermanfaat nih buat Smartizen. Amin ya, amin ya robbal alamin. Nah selanjutnya ada lagu dulu nih yang mau lewat buat Smartizen. Jadi stay tune terus tentunya ya di 106 dia Untirta ya, Krisye damai bersamamu.